Karena YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, yang terhormat pimpinan Ranting Aisyah se-Cabang Kedung Kandang, serta hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi karunianya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Musyawarah Pimpinan Cabang Aisyah Kedung Kandang Muspim Jab 1 tahun 2025 dengan tema Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Berkeadilan. Salat serta salam semoga Ibu yang kami hormati untuk membaca basmalah dan ikrar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabbi wa sallama nabiyya wa rasulah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan lagu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika hum adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Terjemahan surat Al-Imran.
ayat 102 sampai 105. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang benar. Shadaqallah. Ibu Fatimah atas lantunan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdiri untuk
1 pimpinan cabang Aisyah Kedung Gandang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 9 November tahun 2025 bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1447 Hijriah bisa melaksanakan Muspimcap 1 PCA Kedung Gandang di gedung tercinta kita. Meskipun belum 100% selesai, tapi alhamdulillah ini yang pertama ya Bu ya, sudah bisa ditempati berbagai kegiatan, baik itu yang dilaksanakan oleh PCA sendiri maupun PDA juga ditempatkan di gedung dakwah Kecamatan PCA Kecamatan Kedung Gandang. Hawanya semakin hangat, tidak panas Bu, kalau panas jenang nanti kepanasan, tapi hangat sehingga nanti bisa mengeluarkan keringat kita begitu, jadi insya Allah semakin sehat gitu ya. Alhamdulillah hari ini insya Allah akan diikuti oleh 57 peserta Muspimcap yang terdiri dari 41 peserta dan 16 anggota dari putusan masing-masing 13 ranting PCA dan MA. Daerah Aisyah Kota Malang, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedung Gandang, Ibu-ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kedung Gandang, ibu-ibu di wajib melaksanakan Muspimcap Musyawarah Pimpinan Cabang 1 di masing-masing cabang. Setelah kita mengikuti Muspimda 1 Musyawarah Pimpinan Daerah 1 yang telah kita ikuti bersama di bulan Juni. Jadi di periode ini kita Muspimcap ini adalah program kita yang kita rencanakan di Muspimcap kemarin, apa yang sudah kita laksanakan. Pertama satu yang kelihatan yaitu karena waktu Muspimcap itu kita diamanahi wakaf tanah oleh keluarga Nurul di sini, itu tanah seluas 8 kali 10 meter. Alhamdulillah di pertengahan periode kami sudah melaksanakan program itu, walaupun memang ini masih setengah jadi. Insya Allah akhir tahun ini mungkin insya Allah bisa jadi, walaupun sudah jadi tapi ini masih ada hutannya, karena material support dari Bu Sri masih banyak hutannya di Bu Sri, dari ibu-ibu juga untuk ongkos hutan ayo kita koordinasi. Jadi mohon ibu-ibu ranting, kita masih tetap tiap bulan iuran untuk sampai selesainya gedung ini. Juga dari Gaba kemarin, UIM kemarin juga selama hutan kita belum lunas, UIM yang kita kembalikan itu adalah untuk membayar hutan. Dan kami ucapkan terima kasih nih pimpinan proyeknya ini dan usianya sudah 71. Terima kasih Bu Dani dan timnya, terima kasih semuanya. Ini prestasi yang kami ucapkan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Ini tadi apresiasi yang luar biasa karena Muhammadiyah saja berguna, PDM berguna, apalagi kemudian untuk yang lain seperti IPM, kemudian NA juga berguna. Jadi saya apresiasi luar biasa. Saya merasakan di sini di NA di cabang Asia ini saya saja merasa kayak ini. Saya ini utama. Kemudian yang kedua saya mohon maaf kalau Kedung Gandang, PCM Kedung Gandang bantu tapi sedikit gitu loh. Jadi karena memang saya semangat lembaga dakwah khusus yang mungkin untuk bekerja sama, untuk melakukan kaderisasi. Dakwah khusus ini di kapan dulu. Jadi ada 10 hari awal kerja. Dia punya target dan saya catat itu semua, kemudian saya masukkan ke laporan dan punya 2 program. Yang pertama adalah Baikresmu,
tapi nggak mungkin kalau ibu-ibu sebagai semua. Dan kemudian yang kedua adalah komunitas pencinta masjid. Nah, ibu-ibu ada anak-anaknya itu mungkin bisa digabungkan pada komunitas pencinta masjid. Jadi ini LDK, namanya Pak Pak dan Pak Ahmad dilaporkan juga di web, dan di web punya LDK punya web, jadi web eksistensinya com. Jadi intinya jangkauannya kalau com kan internasional. Ini apa namanya, saya perkenalkan, alhamdulillah dapat ada kan. Nah, saya PCM belum tahu hari ini. Maka saya harapkan nanti saya berikan format laporan ke PCM supaya PCM tahu juga itu. Saya ditanya sama PCM ini kok kayak apa? Ya saya dakwah sunnah, dakwah tauhid ini benar-benar mempengaruhi kehidupan. Dan ini insya Allah kalau dakwah tauhid, dakwah sunnah itu berlaku di semua tempat, itu berlaku ayat Allah walau anna ahlal qura aman wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, akan terbuka rezeki dari langit dan bumi. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, sebagaimana tugas saya membuka Muslim Jam. Ini mari kita buka Muslim Cap 1 PCA Kedung Kandang dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudri Waisili Amdi Waktu Ikatan Milisani di lapangan tenaga untuk hadir dalam kegiatan musyawarah pimpinan cabang yang pertama. Salawat dan salam selalu kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, dari masuk tadi saya itu sudah berbahas ya. Nabi ya. Dan yang pertama saya lakukan adalah apa, Bu? Foto dulu, Bu. Ya, foto. Kenapa saya harus foto? Ini sebagai bukti bahwa ternyata Kedung Kandang itu sudah punya gedung yang baru. Terima kasih. Yang kedua, saya juga ya Allah di tengah-tengah tempat seperti ini, tempatnya sejuk, tulisannya banyak, warna-warna. Nah, itu mulai usuli sama Bu Nani. Mana Mbak? Gimana Bu? Ada tanahnya. Tapi kita perlu semangat, perlu dukungan. Ya Bu, bismillah. Ternyata bismillahnya itu benar-benar terwujud, Bu. Karena tidak ada sesuatu yang Allah itu tidak mewujudkan apa yang kita minta. Karena kita mintanya sungguh-sungguh, Allah pun menurunkan rezekinya kepada kita dengan sungguh-sungguh juga. Dan terima kasih Bu Sri dengan tokonya ya, periode 2015 sampai 2022. Nanti insya Allah baru jadi sebelum itu mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya dan dilapangkan umurnya, dan kita semua bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh beliau. Maaf saya tadi melihat Muslim Cap 1 ya, kita itu sudah berkegiatan setiap hari ya, rasanya Aisyah itu tiada hari tanpa berkegiatan ya. Ini belum selesai sudah ada malam, ini belum selesai sudah ada tugas lagi. Tapi itu yang membuat kita bahagia dan amat muda ya, dan sehat semuanya. Karena apa? Di Muslim Cap 1 ini
bagian dari apa yang ditampilkan di Muscap. Ya. Jadi di Muscap 1 ini adalah bagian dari perjalanan separuh perjalanan kita ya. Jadi 2 tahun pertama kita melaporkan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ya. Jika di tahun 2 tahun pertama ini belum, nah itu boleh dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi kalau tidak terasa terus apa ini kan sebenarnya tahun yang pertama dan ini di Muscap 2 nanti pokoknya tidak usah tidak seperti itu ya, tapi kita tetap mengacu pada hasil Muscap ya, hasil Muscap. Dan inilah yang membuat kita kenapa harus ada Muscap 1, ada Muscap 2. Karena nanti di Muscap 2 ini kita sudah mulai bersiap-siap untuk apa, Bu? Persiapan untuk muktamar. Nah ini, kemarin dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang juga ada tamu dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Beliau adalah panitia muktamar yang ke-49 nanti di Sumatera Utara ya. Beliau belajar dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang bagaimana menjadi panitia muktamar. Nah, alhamdulillah kita semua dulu kan sudah mengalami itu ya. Jadi panitia muktamar yang ke-45 tahun berapa Bu masihnya Bu? 2005 di UMN. Sampai akhirnya UMN punya yang namanya gedung yang besar namanya GOM. Nah, akhirnya semua perguruan tinggi yang ditempati muktamar nantinya mempunyai bangunan seperti GOM. Nah, tapi namanya bermacam-macam ya. Kenapa ini semua dilakukan di amal usaha? Karena kita juga akan menunjukkan bahwa Muhammadiyah Aisyah itu mempunyai amal usaha yang banyak. Ya, semua aktivitas akan dilakukan di seluruh amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, yang kedua, kalau nanti setelah Muscap 1 ini, kegiatan berikutnya apa Bu? Ada Muslimran. Ya, walaupun diranting, ibu-ibu juga harus mempunyai kegiatan yang namanya kegiatan Muslimran. Walaupun sederhana, ya, tetap kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena ini kita melakukan amanah yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan alhamdulillah kedua ini termasuk pesertanya yang aktif juga mengikuti kajian-kajian di Sinau bareng mengaji ADART ya, di kegiatan-kegiatan yang lain juga semuanya aktif. Sehingga ibu tidak ada kesulitan untuk melaksanakan semua aktivitas. Jika ada yang kesulitan, ibu jangan suka-suka untuk bertanya ke cabang. Jadi, aduh nggak bisa seperti ini. Ranting itu ngomongnya mek gini, kamu Bu, titik tapi berkualitas. Tapi begitu saya kemarin mengikuti Baitul Aqom bersama Pak Abdul juga, bersama pimpinan Muhammadiyah, itu ternyata kita tidak boleh mengatakan kader kita sedikit, yang penting berkualitas tidak. Berkualitas dan harus banyak, gitu ya, berkualitas dan harus banyak. Dari mana kader-kader itu Bu? Kader-kader itu tadi kan sudah bilang ya, kalau dulunya sudah aktif di Aisyah, suaminya diajak. Nah nanti kita juga akan melebar juga, ayo tetangganya diajak. Nah begitu ya Bu ya, tidak harus yang sulit-sulit diajak pengajian dulu. Nanti kalau sudah senang, baru dijadikan simpatisan. Berikutnya jadi anggota. Nah seperti itu Bu. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, tapi kita harus punya tetap semangat bagaimana Aisyah Muhammadiyah ini kadernya semakin bertambah. Jargonnya MPK pastinya di sini golek kader apa Bu? Ojo tekan. Ya. Dan jangan pernah merasa kita sendiri ya. Karena teman-teman kita itu sebetulnya banyak, tapi istilah Jawa itu belum dipahami Bu.
gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah berkegiatan ini, kalau ada orang yang bertanya, kita nggak usah sulit-sulit tuh, diajak ngaji dulu aja, gitu ya. Karena itu saya terapkan di rantai saya. Siapa yang mau ngaji, kita ajak dulu. Awalnya juga nggak ada yang berseragam Bu, semuanya pakai baju yang biasa-biasa. Lama-lama, oh ini ngerti pengajiannya Asia, lama-lama punya seragam, lama-lama juga ingin punya satu anggota. Nah itu yang kita lakukan. Jadi tidak langsung begitu datang, Bu, kartu anggota ya. Tidak seperti itu, tapi kita bertahap biar beraisyah itu menggembirakan. Jadi orang tidak takut beraisyah itu ya. Beraisyah tidak seperti itu, tapi beraisyah itu adalah menggembirakan. Nah, apa saja sih sebetulnya materi-materi di Muspincat ini? Kalau kemarin di panitia mungkin sudah dibahas, tapi di kesempatan ini saya sampaikan bahwa materi di Muspincat 1 itu adalah laporan pelaksanaan keputusan musyawarah dakwah. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, bahwa ini setiap aktivitas itu terlaporkan, ya terlaporkan. Yang kedua, menyusun rencana kerja tahap berikutnya. Kalau yang sekarang belum terlaksana, mulai disusun untuk tahap berikutnya. Yang ketiga, ini menyelesaikan atau membahas masalah-masalah yang dianggap penting oleh pimpinan cabang. Kalau kemarin dianggap penting adalah pembangunan gedung dakwah, nah akhirnya bisa terwujud. Nanti ada lagi ketika kita bertemu seperti ini, apa sih yang akan menjadi masalah penting yang harus diselesaikan di cabang. Juga boleh usul-usul tentang kebaikan dan kebaikan di pimpinan cabang Asia dan Bunda. Nah, bagi ibu-ibu yang kami hormati, di setiap kepemimpinan ini di dalam persyarikatan semua mempunyai tanggung jawab, ya. Tidak hanya ketua saja, tapi di dalam persyarikatan kita terkenal dengan apa Bu? Kolektif. Nah, apa itu kolektif kolegial? Apakah semua keputusan harus ketua saja? Tidak, tapi kita mengedepankan musyawarah. Dan ketika ibu ketua tidak bisa, siapa yang harus mewakili? Sekretaris, wakil ketua, dan seterusnya yang semua berhak untuk mewakili. Seperti yang saat ini saya lakukan sama Bu Fauzia, ya, Bu Hera tidak bisa. Apakah sambutan dari pimpinan daerah tidak ada? Tidak seperti itu. Ada wakil ketua. Tapi wakil ketua 5 ini hari ini semua berkegiatan Bu ya. Semua berkegiatan. Ya, ada yang di MKes hari ini Bu Irma ada di Sidoarjo, Bu Uslifa lagi di Jakarta, Bu Dino persiapan untuk pelatihan paralegal tingkat wilayah. Jadi Kota Malang ditunjuk oleh pimpinan pusat untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal. Nah, kenapa kok Kota Malang yang ditunjuk? Karena LKBH Kota Malang sudah terakreditasi Kemenkumham. Nah, ini yang membuat kita bangga Bu ya. Nah, karena semua seperti itu. Nah, Bu Lulu sudah melaksanakan kegiatan juga hari ini, dan Bu Ella hari ini juga berkegiatan, sehingga tidak ada aktivitas yang tidak dilakukan oleh pimpinan harian. Semua aktivitas pimpinan harian hari ini 10 orang berkegiatan semua Bu ya. Nah, inilah akhirnya dibagi tugas saya dan Mbak Zia menghadiri di kegiatan. Inilah yang dinamakan kolektif kolegial. Kalau tidak ada Bu Ketua, ya yang lain. Jadi jangan kosong. Termasuk nanti ibu-ibu ketika diundang pimpinan daerah untuk pengajian pimpinan atau kegiatan apapun, misalnya satu tidak ada, boleh kepada yang lain. Nah, tapi disesuaikan Bu. Kalau kegiatannya MPK, harapannya MPK yang hadir atau yang di bawahnya MPK yang hadir. Begitu juga dengan majelis-majelis yang lain. Jadi informasinya itu informasi yang runtut.
Dan kewajiban kita ketika kita melaksanakan aktivitas di luar adalah melaporkan, gitu ya Bu ya, melaporkan. Jangan kalau sudah melaksanakan aktivitas langsung sudah, tapi kita punya kewajiban untuk melaporkan apa yang kita ikuti sehingga ilmunya bisa menyebar kepada yang lain. Kalau di sekolah itu namanya pengimbasan, itu ya budaya, harus diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Kalau di sini harus diimbaskan kepada anggota pimpinan yang lain. Nah, seperti itu Bu. Nah, yang berikutnya, kalau di cabang punya 6 ya, kalau di daerah punya 7 dengan MHH. Apakah mereka bekerja sendiri-sendiri Bu? Tidak. Di cabang juga seperti itu. Semua aktivitas yang dilakukan itu sebaiknya kita berkolaborasi dan bersinergi. Karena semua aktivitas majelis maupun lembaga itu saling berhubungan. Tidak ada yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga ini webku, ini webmu. Tidak seperti itu. Tapi beraktivitas beraisyah itu kita biasakan dengan kolaborasi dan bersinergi. Itu meringankan kita Bu, ya, meringankan kita. Misalnya tablet itu mau punya kegiatan, sasarannya adalah guru. Siapa Bu yang harus berkolaborasi? MTK dan MPK. Karena ini berkelanjutan dan akan menjadi penerus dari pergerakan kita, siapa lagi harus berkolaborasi? Kader dengan MPK. Nah begitu seterusnya, ya, termasuk majelis kesehatan punya gawe rumah gizi. Rumah gizi itu apa? Salah satunya kan ada peningkatan ekonomi. Bekerja samanya dengan siapa? Presidennya dengan majelis ekonomi. Nah ini karena menyangkut kesejahteraan harus menyangkut dengan majelis apa Bu? MKS. Nah begitu seterusnya, semua akan bersinergi. Sudah saya sebutkan semua belum tadi majelisnya. Kurang apa Bu? MKS sudah, MTK, MPK, MKS dan MKS semuanya sudah kita sebutkan. Itulah Bu yang dinamakan kita berkolaborasi. Kalau misalnya si sektornya siapa? Majelis kesehatan. Nah, yang lain adalah timnya, gitu Bu ya. Nah, nanti Bu, kalau gitu nanti kan majelis tidak punya laporan masing-masing. Punya Bu, boleh dilaporkan di majelisnya masing-masing. Nah, judulnya Majelis Kesehatan berkolaborasi dengan Majelis Ekonomi menyelenggarakan kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita perkuat Bu ya, sinergi ini biar kita tidak merasa sendiri. Kadang-kadang, wah kok anggota majelis itu orang jelas ya. Dari satu toh, apa dua aja yang aktif, yang lainnya tidak aktif. Ibu-ibu boleh mengajak majelis lain untuk berkolaborasi. Terus nggak bisa menyelenggarakan kegiatan karena anggotanya yang aktif tinggal 2. Ya Bu Aisyah ya, dulu Bu Aisyah juga gitu. Mbak, ini mah 2 tok sekali. Apa mengajak yang lain? Nah seperti itu. Kolaborasi, bersinergi itu sangat penting. Termasuk tidak harus dengan majelis ini, termasuk dengan AMM. Nah, AMM ini adalah bagian dari pengkaderan yang dilakukan oleh Aisyah. Kenapa sih kok AMM setiap kali kita beraktivitas selalu diajak? Kenapa Mbak selalu diajak Mbak AMM? Biar aktif mengikuti kajian ibu-ibu. Di AMM juga seperti itu. Ketika adik-adik melaksanakan kegiatan, ibu-ibu ini kasih laporan atau diundang. Nah, biar tahu aktivitas adik-adik. Karena ibu-ibu itu kalau melihat adik-adik beraktivitas rasanya lompok bahwa dia sepuh-sepuh ya, alhamdulillah penerusku sudah ada. Nah, seperti itu. Kalau ada yang muda hadir, itu bukan seperti itu, tapi ini adalah bagian dari pengkaderan yang dilakukan oleh Aisyah. Di daerah, di pimpinan sampai pimpinan pusat pun seperti itu. Semua aktivitas ibu-ibu itu selalu mengajak adik-adik. Termasuk nanti misalnya
penyelenggaraan Baitul Arqam, penyelenggaraan apapun juga kegiatan ibu-ibu, libatkan adik-adik untuk menjadi panitia yang aktif ya Bu ya. Jadi kita memberi kepercayaan adik-adik untuk juga membantu mengelola sebuah kegiatan. Nah ini yang sekarang menjadi prioritas dari pimpinan wilayah yang diturunkan kepada pimpinan daerah, cabang maupun ranting. Ada 3 tata kelola. Ada 3 tata kelola. Yang pertama adalah penataan. Ya. Yang pertama adalah penataan. Apa aja yang ditata, Bu? Yang ditata itu ada SDM, ya, ada SDM, ada keuangan, ya, ada SDM, ada organisasi yang ditata. Yang kedua ada pendataan. Ibu-ibu mohon maaf, saya sama Bu Fauzia ini seringkali minta data ya. Sebentar minta data, sebentar minta data. Ini adalah bagian kita untuk mengupdate data. Data sekarang ini sesuai hasil pelatihan sekretaris yang dilakukan oleh pimpinan pusat. Data ini nanti akan tersinkronkan sampai kepada pimpinan pusat Aisyah, juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi Ibu kalau dimintain data, ayo kita cep ya, misalnya berapa sih anggota? Kalau sekarang saya ditanya, itu tidak bisa menjawab Bu Sulis. Berapa anggota Aisyah sekota Malang? Harus ditolak-tolak. Jawaban saya kira-kira pasti apa enggak? Kira-kira, gitu ya, kira-kira, gitu ya, kurang lebih. Nah itu ternyata tidak seperti itu. Yang namanya data itu ya data real. Nah sekarang saya misalnya tanya ke ibu, pimpinan ranting Bumiayu berapa sih anggotanya? Nah, kira-kira lebih ya. Insya Allah nanti saya sama Bu Fauzia akan membuat form untuk ini pendataan anggota. Nah, pendataan anggota ini ada nanti anggota yang ber-KTM, ber-KTA maupun biasa kita pakai NBM ya, ataupun simpatisan semua kita catat. Termasuk nomor BM. Ya. Nah, ini untuk apa? Ya kita sewaktu-waktu ada kegiatan bisa kita ajak, ya kita libatkan, atau kalau kita punya kegiatan seperti ini, penggalangan dana juga bisa kita ajak. Ibu jangan dikira ya orang yang di luar kita itu tidak mau berinfak, bersedekah. Kadang-kadang mereka tidak tahu kita itu harus ngasihkan kepada siapa. Pernah nggak pikiran? Aku itu sebetulnya punya dana, tapi aku malu kalau hanya memberikan sedikit. Tapi kalau di ibu-ibu kan enak, gerakan 10.000, gerakan 5.000, jadi berapapun dana yang kita punya itu bisa. Dari mana kita bisa memperoleh itu semuanya? Dari data yang kita punya, Bu. Ya, Bu ya. Nanti kira-kira kalau dari PDA, PCA minta data anggota, siap ya Bu ya? Siap. Karena nanti menjelang muktamar ini semua itu akan diakses ke sampai pimpinan pusat, termasuk data ini nomor ya Bu ya, nomor apa SK pendirian organisasi, nama ketua, alamat, nomor HP dan seterusnya itu selalu diupdate. Kalau hari ini saya minta, besok kalau mau muktamar minta lagi, kenapa harus minta lagi? Karena kita harus update. Bisa jadi ketuanya ada halangan tetap yang diganti dan seterusnya. Nomor HP-nya hilang, diganti dan seterusnya. Sehingga mudah di. Nah itu yang pendataan. Terus pendanaan. Bu Aisyah itu punya dana dari mana sih Bu? Dari mana Bu? Dari program dulu gue. Ini yang biasa dilakukan itu. Karena gaya-gayanya seperti ini biasanya jadi. Ya. Biasanya kita harus tetap yang namanya punya anggaran ya. RAPBO namanya ya.
rancangan anggaran rancangan anggaran pendapatan organisasi. Dari mana, Bu? Yang pertama dari iuran. Bu pernah nggak dulu, kalau mungkin seusia Bu Aisyah ini masih ingat ya, kalau dulu itu kan ada dompet hijau ya, iya, dompet hijau Sak Bu Nani, Sak Bu Aisyah itu malah dulu masih ingat. Dulu Aisyah Kota Malang itu pernah membuat dompet warnanya hijau. Namanya dompet hijau itu adalah dompet untuk kita berkegiatan berAisyah. Ya, zamannya buruk ini saya masih ingat karena saya sekretaris ya. Itu seperti itu. Jadi dana yang kita peroleh itu tidak semuanya disetorkan ke daerah, Bu. Jadi dana itu nanti dibagi, ada prosentasenya masing-masing. Untuk daerah berapa, untuk wilayah, untuk pusat. Yang paling besar itu adalah untuk cabang dan untuk ranting. Nah, ini diperoleh dari mana? Iuran anggota. Iuran anggota itu kalau rutin insya Allah akan terkumpul ya, Bu ya. Tapi biasanya itu paling bapak atau namun kadang bangun ini, oh iya mau bakso ini, oh iya semuanya cepat ya. Nah, tapi nanti ada satu lagi ini yang harus kami sosialisasikan adalah iuran dari kartu anggota ya, Bu ya. Nanti ada, tapi nanti akan kita sosialisasikan setelah edaran dari pimpinan pusat itu ada. Sebetulnya edaran ini ada di 2016, tapi nanti akan selalu diperbarui sehingga ada kewajiban-kewajiban ketika kita mempunyai kartu anggota. Bu kok balik iuran Bu, ini bagian dari kita dimudahkan Allah untuk hidup, untuk bersedekah. Kalau nggak di ponsel kok kadang lali, kadang-kadang ya nggak perlu. Tapi kalau kita sudah itu, insya Allah akan memudahkan semuanya. Nah, karena kita ujung tombaknya, gimana Bu? Ujung tombaknya Aisyah itu berada di mana? Di ranting. Jadi ibu-ibu yang berada di ranting itu harus mempunyai semangat yang lebih. Saya itu kalau sudah di ranting lihat ibu di WA-nya, insya Allah besok kita mau besok ke sini. Saya tulisannya besok gitu loh, Bu. Itu loh langsung, Bu saya jawab ini saya baik. Ya Allah, begitu mudahnya ibu-ibu itu untuk bersama-sama ketika kita mau kemana. Ketika mau takziah, saya ikut, semua sebagainya mau dan seterusnya. Mau silaturahmi kemana seperti ini. Ini bagian kita beraisyah yang menggembirakan. Nah, apakah nanti tidak punya tugas, Bu? Punya juga tugasnya nanti. Tugasnya nanti itu adalah melaksanakan keputusan dan rencana kerja nanti. Jadi nanti kan juga punya program sendiri ya, Bu ya. Biasanya yang paling banyak itu program apa, Bu? Yang dilatih apa, Bu? Program yang paling banyak. Pengajian itu adalah bagian wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap ranting. Ya, pengajian itu wajib, Bu. Jadi syarat berdirinya ranting itu salah satunya adalah punya pengajian. Ya. Rencana kerjanya apa ada? Ada, ya harus ada. Nah, itu kalau sekarang belum ada, ayo dibuat biar kita tertata. Dari mana rencana kerja ini? Kita melihat dari cabang, biar urutannya sesuai, gitu ya. Yang kedua, melaksanakan dan menghayati serta mengamalkan AD/ART serta keputusan PP Aisyah. Nah, AD/ART insya Allah kita sudah punya. Kalaupun saat ini belum sempat membaca, Ibu boleh mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh MPK. Nah, itu kita bacanya kayak gitu. Keterangannya sudah ada yang menjelaskan. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan program kerja Aisyah serta Muhammadiyah. Kita hendaknya berkolaborasi dengan Aisyah, dengan Muhammadiyah setempat. Kalau Muhammadiyah di ranting ibu-ibu itu sudah ada, kalau ibu-ibu kerjakan, boleh kita kegiatan bersama. Di ranting saya
pengajiannya jadi rame ketika bapak dan ibu itu pengajian bersama. Kegiatannya diawali dari akad ini loh, kajian akad bapak-bapak dan ibu-ibu rantai, dimulai juga dengan sarapan bersama. Nah itu rame bu, ibu-ibu tuh seru ketika ada acara-acara seperti itu. Walaupun pisang goreng dengan teh panas, nah itu sudah banyak membuat kita bisa nyambung dengan bapak-bapak. Selama ini kan bapak-bapak biasanya sendiri, ibu-ibu sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa bapak-bapak itu di rantai kita ada, ayo diajak. Dan yang keempat adalah mengadakan konsolidasi dan koordinasi dengan organisasi otonom. Tadi sudah saya sebutkan, kalau ada anak-anak muda, walaupun itu ada ternyata NA-nya, ada IPN-nya, itu kita ajak bersama-sama. Mengadakan hubungan serta kerjasama dengan organisasi lain yang sehari-hari, serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kepada PCA. Nah ibu, kegiatan kita itu sebetulnya kan banyak Bu. Tapi kadang-kadang kita lupa nulis ya, lupa melaporkan. Nah mari kita mulai sekarang, kita tulis kegiatan kita laporkan termasuk fotonya. Nah biar apa Bu? Biar ketika dimintai laporan kita nggak bingung ya. Apalagi fotonya sudah hapus, gue lagi ya. So biasanya nyimpen. Nah ini, nanti anak-anak muda itu bisa dimintai tolong Bu, simpen fotonya, buatkan laporannya. Nah format laporan apa nanti bisa sesuai dengan yang biasa dilakukan itu ditulis. Nah seperti itu. Nah biar kita ini setiap kali pergantian periode kita punya istilahnya sejarah, punya riwayat ya, punya riwayat yang tertulis yang bisa jadi pegangan generasi berikutnya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah dalam rangka milad yang ke berapa Bu miladnya Muhammadiyah Bu? 113 akan melaksanakan beberapa aktivitas. Yang pertama besok di tanggal 15 itu adalah kegiatan-kegiatan lomba sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah nanti tanggal 23 insya Allah kita ada senam bersama senam bersama di Car Free Day. Nah ya di Car Free Day kita hanya pakai kaos yang ada gambarnya Aisyah atau logonya Aisyah atau Muhammadiyah. Jika tidak punya boleh ibu pakai kerudung, pakai ini apa namanya? Pakai pin, monggo. Atau yang penting tidak memberatkan. Gitu ya. Yang penting kita bisa hadir banyak bersama keluarga, termasuk adik-adik AMR. Mungkin ini belum tersampaikan.